Widodo yang tetap meyakini ada agenda politik di balik tudingan ijazah palsu, termasuk klaim tokoh besar yang menggerakkan isu itu. Salah satu pelapor, Roy Suryo, sempat menyinggung soal parpol biru. Lalu siapa sebenarnya tokoh di balik isu ijazah Jokowi ini? Kami temani Anda hari ini 27 Juli 2025. Saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Berita pertama untuk kali ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya di balik polemik ijazah palsu Joko Widodo. AHY bilang tudingan itu fitnah besar. Hal itu disampaikan AHY di sela kunjungan kerjanya sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Desa Golong Narmada, Lombok Barat pada Minggu siang. AHY hanya membantah soal tudingan yang ditujukan ke Partai Demokrat soal polemik ijazah Joko Widodo. Pertama adalah hak pakai Pemerintah Republik Indonesia, ceki Kementerian Agama diterima oleh 2020. Disebut-sebut juga ijazah palsu Jokowi, apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya apa? Makasih ya. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut dibiarkan. Tudingan soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan. Ia memberi kode tokoh politik itu berbaju biru. Tampilan saya hari ini saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkap ada orang besar di balik tudingan ijazahnya yang disebut palsu. Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, yang menyebut ada tokoh yang menyokong Roy Suryo untuk terus menggaungkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua sudah tahu lah. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Antrean panjang kendaraan besar masih terlihat di akses utama menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan antrean hingga keluar pelabuhan hingga menutup badan jalan. Pengelola ASDP Ketapang menyebut antrean truk terlihat karena berkurangnya kapal yang beroperasi dari 9 kapal menjadi 7 unit kapal per hari. PT ASDP juga mengerahkan kapal bantuan untuk mengurai antrean, termasuk percepatan proses bongkar muat dan pengaturan kapal dari jenis kendaraan. Di depan pelabuhan memang masih terdapat antrian. Nah, ini yang tugas kami bersama-sama stakeholder berusaha untuk mengurai antrian ini. Mudah-mudahan dengan kembalinya beroperasi atau jumlah kapal yang beroperasi bisa mengurai kemacetan, karena sebagai informasi harusnya di dermaga Plengsengan atau LCM kapal yang beroperasi adalah perharinya 9 kapal, saat ini masih 7 kapal. Untuk mengetahui penyebab hingga solusi untuk mengurai antrean truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kami akan diskusikan ini bersama General Manager PT ASDP Cabang Ketapang, Yanes Kurniawan. Pak Yanes, dengan Tifal, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau pastikan dulu untuk saat ini di pelabuhan antreannya masih sepanjang apa Pak? Untuk saat ini per pukul 18.00 sudah 1 kilo, sudah berkurang 1 kilo, tinggal 1 kilo Pak Tifal. Oke, dan awalnya pagi tadi dilaporkan berapa, terus langkah yang dilakukan pihak pengelola pelabuhan apa sampai akhirnya tersisa dengan kondisi seperti sekarang ini? Ya, mungkin bisa kami sampaikan bahwa hari Sabtu kemarin malam itu antrian mencapai 5 kilo, kemudian terpantau pada
tadi sore pukul 18.00 itu antrian sudah berkurang sehingga menjadi 1 kilometer. Dan jumlah kapal yang beroperasi sejauh ini ada berapa banyak, Pak? Sehingga sudah bisa terurai nih kondisinya sekarang. Untuk saat ini jumlah kapal yang beroperasi sudah kembali normal, 28 kapal yang beroperasi, di mana dari 28 kapal yang beroperasi itu 20 kapal beroperasi di dermaga MB dan kemudian yang 8 kapal di dermaga LCM, Pak Tifal. Adakah filter ataupun juga penyaringan jenis kendaraan, Pak, selama proses ini berjalan untuk bisa mengurai kepadatan itu? Ya, tentunya kami selaku pengelola pelabuhan melakukan manajemen traffic di dalam pelabuhan. Salah satunya melakukan pemilahan kendaraan yang beratnya di bawah 35 ton itu bisa langsung masuk ke dalam pelabuhan melalui dermaga MB kami yang sebanyak 4 buah dermaga, sedangkan yang di atas 35 ton ini harus memang mengikuti antrian sehingga hal ini memang memerlukan waktu karena memang antrian yang paling panjang adalah kendaraan-kendaraan yang dengan bobot di atas 35 ton, Pak Tifal. Ada yang menyebutkan bahwa jumlah ataupun antrean ini bisa separah itu karena efek dari insiden KMP Tunu Pratama Jaya. Itu betul, Pak? Ya, mungkin KMP Tunu Pratama Jaya itu adalah hanya sebagai trigger ya, Pak Tifal. Sebetulnya memang ini adalah suatu bentuk langkah yang menurut saya dan kami selaku manajemen SDP adalah langkah yang sangat baik karena ini adalah dalam rangka upaya untuk menjamin adanya keselamatan dan keamanan dalam pelayaran ya, khususnya di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Mungkin ini adalah sebagai langkah evaluatif dan preventif yang diambil oleh otoritas regulator, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku perpanjang dari Kementerian Perhubungan. Sehingga singkatnya, Pak, singkat saja, operasional dari pelabuhan sekarang sudah normal kembali? Untuk operasional memang belum sepenuhnya karena masih ada antrian sepanjang 1 kilo, Pak Tifal. Oke, Pak Yandes, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk kami malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda ya, Pak. Selamat malam. Iya, malam. Makasih. Kita beranjak ke berita berikutnya, Saudara. Persisnya dari ranah olahraga, Timnas U23 akan melawan Vietnam di partai puncak perebutan juara Piala AFF U23 2025. Ketua PSSI Erick Thohir meminta pemain tidak takut bermain keras di partai final. Erick berharap anak asuh Gerard Vandenberg bermain lebih disiplin meladeni potensi permainan keras Vietnam. Final tahun ini akan menjadi ulangan partai final 2 tahun lalu. Saat itu, timnas kita takluk dari Vietnam setelah kalah di adu penalti. Ya, ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman, cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Perlu dipahami, Saudara, Timnas Indonesia U23 sedikitnya sudah bertemu Vietnam 13 kali di berbagai ajang. Nah, Vietnam masih unggul kemenangan 7-5. Apakah Garuda Muda bisa menipiskan rekor dengan mengalahkan Vietnam Selasa besok? Doa terbaik untuk timnas kita. Piala AFF U23 pertama kali digelar pada tahun 2025. Indonesia menjadi juara di 2019 saat Kamboja menjadi tuan rumah. Nah, di 2023, Garuda Muda harus puas menjadi runner-up usai kalah dari Vietnam. Akan ada satu topik diskusi sebentar lagi. Besok, polisi akan mengungkap kasus kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Darupangayunan. Lalu bagaimana polisi akan merangkai fakta seputar kematian Arya? Jangan lewatkan sebentar lagi.
Kejutan, tutup botol Aku Viva. Ini Bu Leni, pemenang mobil listrik. Gak nyangka dapat mobil dari Aku Viva. Dan banyak pemenang lainnya. Alhamdulillah dapat emas. Ingin seperti mereka? Beli Aku Viva sekarang, masih banyak hadiah miliaran menanti. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingswood. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨k muda. 바로 굿데이 라떼 오리지널 단 버터스카치. 굿데이 라떼 perfect Korean latte taste. Kejutan, tutup botol Aku Viva. Ini Bu Leni, pemenang mobil listrik. Gak nyangka dapat mobil dari Aku Viva. Dan banyak pemenang lainnya. Alhamdulillah dapat emas. Ingin seperti mereka? Beli Aku Viva sekarang, masih banyak hadiah miliaran menanti. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingswood. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. 바로 굿데이 라떼 오리지널 단 버터스카치. 굿데이 라떼 perfect Korean latte taste. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨k muda. 바로 굿데이 라떼 오리지널 단 버터스카치. 굿데이 라떼 perfect Korean latte taste. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingswood. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨k muda. Kejutan, tutup botol Aku Viva. Ini Bu Leni, pemenang mobil listrik. Gak nyangka dapat mobil dari Aku Viva. Dan banyak pemenang lainnya. Alhamdulillah dapat emas. Ingin seperti mereka? Beli Aku Viva sekarang, masih banyak hadiah miliaran menanti. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingswood. Bertemu kembali saudara, hitungannya sudah 2 pekan lebih ya, misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum juga terungkap. Nah, Senin besok, polisi akan mengungkap fakta-fakta terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri itu yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reodat Simanjuntak menyebut polisi esok hari akan menyampaikan analisis atas kematian diplomat Arya dari fakta-fakta dan bukti yang ditemukan. Beberapa fakta terungkap seperti video Arya Daru di teras atap atau rooftop gedung Kemenlu serta tas korban yang ditinggalkan di Kemenlu. Semua ahli akan dipanggil oleh penyelidik untuk didudukkan lagi pada penyelidik dengan seluruh ahli. Kemudian di situ nanti akan dari
Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan faktanya apa sebenarnya yang terjadi dari seluruh alat bukti yang sudah didapatkan. Esok hari, Polda Metro Jaya akan membuat simpulan tentang fakta-fakta kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Kami akan diskusikan ini, mengingat sejauh mana kemudian kita menakar polisi akan mengungkap misteri kematian ini. Sudah bergabung di studio Kompas TV, Kabarreskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar Pak? Malam. Baik, terima kasih sudah mau bergabung dan datang ke studio Kompas TV kali ini. Membaca ekspektasi Pak, untuk besok ini kan disebutkan polisi akan menyampaikan hasil analisis forensik dan juga temuan-temuan bukti-bukti atas kematian Arya Daru. Ekspektasi apa yang mungkin bisa publik dapatkan nanti saat polisi mengumumkan itu? Apakah langsung ketahuan ini kejahatan apa, pembunuhan atau bunuh diri atau semacamnya? Ya, kan begini. Pada saat pertama dulu pernah saya sampaikan, kematian itu kan ada yang wajar, tidak wajar. Ini kan tidak wajar. Kalau tidak wajar ada dua kemungkinan. Apakah yang bersangkutan bunuh diri ataukah yang bersangkutan dibunuh? Ya, ini adalah dua. Sehingga berangkat dari dua kemungkinan ini, kemudian polisi melakukan penyelidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Nah, kemudian kita lihat tadi banyak temuan-temuan yang memang tidak mungkin disampaikan ke publik. Banyak orang mengatakan pihak mengapa tidak disampaikan kepada publik setiap ada temuan. Justru dengan setiap ada temuan, kalau disampaikan kepada publik, maka publik akan membuat hipotesa sendiri, membuat skenario berdasarkan opininya. Oke. Kita coba lihat dulu untuk bukti yang belum lama ini juga menguak di publik. Salah satunya adalah visual di sekitar gedung Kementerian Luar Negeri. Diketahui posisi dari Arya Daru Pangayunan ini saat itu berada di rooftop atau teras atap selama 1 jam lebih. Kita coba lihat juga visual yang ditampilkan. Ini kita akan lihat visual dari area rooftop atau teras atap gedung Kementerian Luar Negeri. Ini dia, polisi menyebut ini menemukan tas milik diplomat Arya Daru juga. Dan yang kita lihat di sini adalah visual dari Arya Daru pada tanggal 7 Juli itu di pukul 21:43 waktu Indonesia bagian Barat dan berada di sana selama 1 jam 26 menit, Pak. Itu setelah posisi dia sebelum menuju ke indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selama itu ada analisis juga nih sebetulnya, saya juga mau dapatkan perspektif Anda. Ada yang melihat, ada yang mencoba menangkap bahwa ini tampaknya Arya lagi membaca situasi di sekitar itu sebelum kembali ke indekos. Kalau Anda baca sendiri, ini tujuannya buat apa? Kalau analisis Anda? Ya, kalau saya melihat kan almarhum ini berada di rooftop itu kan setelah dari satu tempat. Tempat pusat perbelanjaan kan ya. Kemudian kembali di sana. Kemudian kita melihat bahwa dia juga membawa tas yang setelah diselidiki atau ditemukan oleh pihak penyidik ternyata ada rekam medis. Kalau rekam medis, karena saya juga dulu pernah menjadi duta besar ya, selama 5 tahun di Myanmar, di mana almarhum juga adalah berdinas di sana. Jadi paling tidak saya juga menanyakan kepada teman-temannya pada masa lalu dan pada saat ini bagaimana yang bersangkutan kan. Ini sesuatu yang tentunya merupakan hal-hal yang mungkin perlu juga kita dalami. Kemudian kalau memang dia berada di rooftop, ada dua kemungkinan ya. Dia ingin melihat situasi yang mungkin akan memutuskan sesuatu. Nah, kemudian setelah itu tidak jadi kan, kembali ke tempat penginapan. Tetapi satu hal yang membuat saya mungkin pasti menjadi penyelidikan bagi penyidik ya. Bagaimana dia keluar membuang barang dulu kan ya. Ya, kemudian masuk kembali, kemudian terjadilah kematian tersebut. Di sana yang menjadi pertanyaan adalah dari HP, HP-nya almarhum. Masalahnya HP-nya juga belum ditemukan sampai sekarang. Karena kan kalau dari hasil otopsi itu adalah menentukan penyebab kematian dan waktu kematian. Oke, tapi sampai sebelum ke situ, kalau Anda membaca apakah ini upaya dia untuk melihat kondisi, memastikan tidak ada hal-hal yang mengancam dirinya. Makanya kemudian dia memilih untuk melihat rooftop selama itu, Pak. Ya, bisa ya. Karena begini, tadi kan yang harus kita dalami di sini adalah bagaimana motif almarhum ya. Apakah ada sesuatu yang membuat dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau dia merasa ada orang yang mengancam yang akan keselamatannya dia. Oke. Nah, dua hal ini yang tentunya
akan dirangkai oleh penyidik menjadi satu kesimpulan yang mudah-mudahan besok bisa disampaikan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat yang awam ya. Temuan barunya juga tadi Anda juga sudah sempat singgung masalah polisi yang menemukan tas milik Arya Daru di sekitar Kementerian Luar Negeri. Nah, tas itu ditemukan di lantai 12 gedung Kemenlu, tepatnya di tangga menuju teras atap atau rooftop. Nah, tas itu berisi yang Anda sebutkan adalah rekam medis Arya. Kita coba simak. Tim penyidik langsung mencari dan menemukan tas itu berada di atas di lantai 12 di samping tangga lantai 12. Sudah ditemukan oleh jelas nggak ya? Oleh penyelidik bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya, saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban. Temuan rekam medis ini terlepas bahwa Anda juga sudah menyebutkan analisisnya karena memang posisinya sebagai diplomat, tapi adakah maksud untuk menyampaikan pesan tertentu dengan meninggalkan itu di sekitar Kemenlu, Pak? Saya yakin dari teman-teman penyidik mereka sudah juga melibatkan daripada tim psikologi forensik, bahkan juga mengundang dari pihak luar ya, dari asosiasi. Nah, di sana juga kan kalau orang ingin mengakhiri hidupnya sendiri, itu juga ada tanda-tanda yang ditinggalkan. Nah, ini kan satu hal yang menarik. Mengapa tas ini harus ditinggalkan di sana? Maksudnya apa? Nah, kalau memang ini adalah hasil rekam mediknya, ini biasanya setiap diplomat yang akan diposting di satu tempat, dia tuh harus dicek kesehatannya. Seperti saya misalnya, untuk menjadi duta besar saya harus melalui pemeriksaan dan setiap tahun tuh kita ada pemeriksaan rutin. Kalau kita bicara masalah kebiasaan. Tapi di sini kan tanda-tandanya apa? Mengapa dia harus meninggalkan di sana? Kemudian apakah ada barang belanjaan dia? Karena kan dia sudah tinggal 1 minggu sudah berangkat ke Helsinki kan, tugas baru. Kemudian sejak kapan HP-nya itu mati? Dan di mana HP-nya itu saat itu mati posisinya? Kan kita bisa membaca di sana kan. Kalau memang HP-nya itu mungkin matinya atau hilangnya pada saat dimatikan di dalam kos tersebut, berarti kan ada seseorang yang mengambil HP tersebut. Soal HP ini juga menarik karena terlepas bahwa sekarang polisi juga menganalisis dari digital forensik, baik itu CCTV dan lain-lain, termasuk laptop terakhir yang disebutkan bahwa sedang dianalisis, ini ponsel masalahnya hilang, Pak. Apakah kemudian ini akan mempersulit untuk pendalaman kasus ini? Sama sekali tidak. Karena kan ada jejak digital di operator. Polisi itu punya direktorat cyber yang canggih ya, peralatannya canggih sekali. Kita lihat kasus-kasus terorisme yang bisa dibongkar. Kita tidak perlu ada fisiknya dari HP tersebut. Nanti akan diteliti jejak digitalnya. Apakah ada komunikasi antara almarhum dengan siapa? Dengan keluarganya kah? Dengan teman-temannya kah? Dengan seseorang kah? Atau mungkin di sana bisa disampaikan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu merasa terancam. Atau sebaliknya ada pesan-pesan yang menunjukkan bahwa almarhum itu merasa putus asa, sudah putus asa. Tapi secara logika menurut saya ya, karena yang bersangkutan akan mendapatkan posting di tempat yang lebih baik, biasanya itu merupakan dambaan daripada diplomat nih untuk kembali diposting keluar, karena kan dari segi kesejahteraan sosialnya jauh lebih besar daripada dia bertugas. Penugasannya levelnya berbeda begitu ya? Pastilah. Itu kira-kira itu yang pasti akan didalami sehingga nanti kalau misalnya ada 2 kemungkinan tadi ya ditanyakan, kalau yang bersangkutan itu mengakhiri hidupnya sendiri, yang harus didalami penyebabnya apa? Karena ada seseorang merasa berdosakah, atau dia merasa terancamkah, atau mungkin ada sesuatu penyakit yang membuat seseorang itu merasa putus asa. Kalau misalnya tidak, tentunya ada seseorang yang memang mengakhiri hidupnya, dan ini tentunya harus ditelusuri menjadi pekerjaan rumah ke depan setelah pengumuman siapa pelakunya. Termasuk juga yang menarik di sini karena selama ini kan kita melihat visual di CCTV sekitar Indekos hanya satu sisi begitu Pak, di area luarnya saja. Dan belum lama ini video amatir detik-detik penemuan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang lebih dekat lagi visualnya itu sudah beredar. Nah, video ini menunjukkan saat penjaga Indekos ini menemukan jasad Arya di dalam kamarnya. Nah, ini dia Pak.
Yang Anda lihat ini sekarang juga, saudara, adalah kondisi saat penjaga indekos masuk ke dalam kamar Arya. Penjaga indekos membuka selimut dan menemukan jasad Arya dengan kondisi kepala terbungkus lakban. Nah, sang penjaga indekos yang kaget kemudian meminta rekannya untuk mengambil visual atau mengambil foto. Ini visual yang lebih dekat lagi, coba diambil oleh rekan dari penjaga indekos ini. Soal kondisi muka terlilit lakban dan respons dari penjaga indekos ini harusnya secara logika bisa cukup membantu untuk penelusuran kasus ini lebih mudah lagi ya Pak ya? Ya, saya melihat dari perspektif saya, pada saat penjaga itu mencongkel, dia kan memegang HP. Ya. Dia melihat HP, kemudian dia masuk, keluar, temannya pergi kan, dia masih memegang HP. Kalau di sini kan dia tidak memegang HP, berarti ada jeda, ada waktu di mana dia harus meninggalkan HP atau dipegang siapa, atau pada saat dia melihat jenazah itu siapa yang memegang HP itu. Kan waktu dia masuk, kita bisa melihat ya mungkin dari cuplikan video itu, ya, ini. Dia memegang HP kan. Nah, terus yang itu juga memegang HP kan, nanti bisa kita lihat si penjaganya ini kan, tapi kemudian dia masuk tidak pakai HP gitu ya. Berarti kan boleh dikatakan yang mengambil gambar ini adalah mungkin temannya itu kan. Temannya itu siapa? Tentunya pasti sudah diminta keterangan oleh teman-teman penyidik ya. Demikian. So kalau melihat fakta-fakta tadi Pak, ditambah lagi dengan analisis yang disebutkan sudah dipegang juga oleh pihak Polda Metro Jaya, hasil laboratorium forensik ini sudah dipegang juga, tinggal menunggu untuk dianalisis bersama dengan para ahli. Harusnya duduk perkara kasus ini, kasus apa, udah ketahuan dong? Ya jelas ya kan, semua. Tapi persentasenya berapa besar kira-kira ini udah ketahuan? Ya kalau menurut saya ya kemungkinan besarnya ya itu antara di atas 50 mungkin ya. Kemudian satu peristiwa yang mungkin dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu merasa tertekan, mungkin dia merasa malu atau merasa berdosa ya. Tapi kan kita harus melihat kembali kepada kelaziman. Kalau seseorang mengakhiri hidupnya itu dalam keadaan terbungkus plastik kemudian dilakban, apakah masih punya kesempatan buat yang bersangkutan itu misalnya untuk masuk tangannya ke dalam selimut, ini rapi gitu ya. Nah, karena semua ini bisa saja terjadi. Kalau dikatakan pintu itu terkunci dari dalam, itu ada beberapa orang yang menyampaikan pendapatnya itu dengan sangat mudah bisa dilakukan. Saya sependapat. Ya, karena berbagai kemungkinan ini dikaitkan. Jadi ibaratnya tadi yang di Kemlu itu termasuk dari pusat perbelanjaan itu satu puzzle. Puzzle lainnya adalah hasil forensik. Puzzle lainnya adalah hasil digital forensik, yaitu dari CCTV maupun dari HP. Pembicaraan HP. Tapi dari sekian banyak itu yang jadi titik balik bahwa ini kasus udah jelas kasus apa, dari bukti yang mana Pak? Ya, yang jelas daripada otopsi. Karena kan otopsi itu menentukan penyebab matinya orang itu dan waktunya. Kalau misalnya yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan torak misalnya ya, itu dari paru-paru dia seperti orang tenggelam. Dia sudah meninggal sebelum dilak berarti itu kasus pembunuhan 100% ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu meninggal karena kehabisan napas karena tertutup, ada dua kemungkinan. Apa tuh? Yang bersangkutan itu mengakhiri hidupnya atau diakhiri hidupnya oleh seseorang. Keyakinan Anda lebih besar cenderung kemana? Saya tidak bisa mengatakan karena bagi saya 50-50 ya. Tentunya kan setiap orang punya persepsi sendiri ya, punya perspektif sendiri. Saya pun juga sebagai mantan penyidik, saya juga punya perspektif. Tapi bagaimanapun juga saya melihat kerja daripada anggota Polda Metro ini luar biasa. Kenapa? Dari jejak digital ini diikuti sampai mendapatkan rekaman CCTV yang ada di Kemlu. Itu diperoleh dari penelusuran jejak digital sampai dari satu pusat perbelanjaan, dia kembali ke sana gitu kan. Harusnya dalam 2 minggu proses ini yang telah dilakukan oleh polisi tidak membuat kasus ini jadi abu-abu, dan berharap besok ada kejelasan di balik kasus ini. Pak Ito, terima kasih banyak ya Pak. Sudah mau berbagi pandangan bersama kami kali ini dan sudah mau datang ke studio Kompas pada malam hari ini. Kami akan lanjutkan dengan topik lainnya usai jeda saudara, termasuk Jokowi yang menyebut ada tokoh besar di balik tudingan ijazah yang dituding palsu. Lalu siapa sebenarnya tokoh yang dimaksud Jokowi ini? Kami punya narasumber untuk hadir di diskusi kami usai jeda.
Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wings Food. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Seger. Le Mineral memang beda pada gampang capek. Le Mineral dari pegunungan terpilih, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Le Mineral kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Le Mineral beda banget, rasanya nggak enak jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya, bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Floridina fresh and fun. Buat aku, Floridina nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Karena bulir jeruknya asli, seger orange juice-nya. Bulirnya utuh, lebih banyak. Let's go, mood banget. Dan ada Coco Beats yang cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Dari Wings Food. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wings Food. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Relawan Jokowi mengungkap ada politisi berbaju biru yang jadi dalang tudingan ijazah Jokowi palsu. Hal ini menyusul pernyataan Jokowi sebelumnya yang bilang ada tokoh besar di balik polemik ijazahnya. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada tokoh besar yang jadi backing di balik tudingan ijazahnya palsu.
Petunjuk sosok tokoh politik itu dibocorkan Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan. Ia memberi kode tokoh politik tersebut berbaju biru. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, Sebagai salah satu partai yang bernuansa biru, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya berada di balik polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang itu fitnah. Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai polemik ijazah Jokowi yang terus-menerus jadi sorotan publik tengah diawasi oleh sejumlah dewa politik. Ada dewa di Cikeas, ada dewa di Teguh Umar, ada dewa di Hambalang, ada dewa di Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Nah, saya kira dewa-dewa inilah yang saya kira sedang bermain dalam tanda petik untuk melihat situasi yang ada sekarang. Nah, dewa di Solo ini harus berupaya menyimbangkan itu. Ya saya kira ini permainannya yang sedang dilakukan oleh ya Bang Rismon, Bang Roy Suryo, dan Mbak Tifa. Ini ya bermain saja, tapi ekses dari permainan ini itu sedang dipantau oleh dewa-dewa di tempat-tempat tadi. Sebelumnya Jokowi pernah bilang polemik ijazahnya yang diduga palsu murni bermotif politik. Kini laporannya terkait dugaan ujaran kebencian dan fitnah atas keaslian ijazahnya terhadap sejumlah pihak tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Jadi, siapa tokoh politik besar yang disebut di balik polemik dugaan ijazah palsu yang dimaksud Joko Widodo? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung 3 narasumber di studio Kompas TV kali ini. Ada Mas Roy Suryo yang menjadi penggugat dari ijazah palsu ini yang sekali lagi hadir di Kompas TV kali ini. Pakai warna biru lagi. Iya lagi, semuanya ada nuansa birunya. Terima kasih semua sudah hadir di sini. Kemudian ada Mas Adi Praetno. Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah, Tifal. Terima kasih sudah hadir. Dan Bang Sylvester Matutina, apa kabar Bang? Selamat malam, baik. Terima kasih. Malam Kompas TV. Sudah mau datang lagi pakai baju biru juga. Iya, nuansanya biru-biru. Dasi saya warna biru. Tapi ya udahlah ya, kita lanjutkan saja diskusi kali ini. Ada tudingan orang di balik Anda menggaungkan suara ini dan kesannya akhirnya akan ada konotasi ada yang bayar Anda dan teman-teman untuk mendorong tudingan ijazah palsu Jokowi ini, betul? Ngaco dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu. Terwelu itu adalah terlalu. Ya gitu. Sebenarnya ini offset ya, saudara Ade ini offset dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa nih? Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru. Gitu loh. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu biru. Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan. Ya ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Gitu. Tapi ya menurut saya fight harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa dan saya sangat mendukung statement Mas AHY tadi ya. Meskipun saya sekali lagi Mas Tifal saya udah 5 tahun itu tidak lagi di partai politik dan kebetulan saya pernah wakil ketua umum di situ. Nggak ada sama sekali tuduhan dan Pak SBY selaku dewan yang ada di Partai Demokrat itu pasti tidak mungkin melakukan itu karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan, beda jauh sama yang mengatakan sebelumnya tadi orang besar. Oke, Bang Sylvester, saya paham bahwa Anda kemarin sudah menjelaskan juga kepada rekan saya di Kompas Petang waktu itu masalah tudingan yang berbaju biru itu menjadi orang di balik tudingan-tudingan semacam ini. Gitu. Kalau kemudian ada diksi semacam ini, kemudian Demokrat sudah bilang bahwa itu fitnah, so yang mana yang benar kalau gitu nih? Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Ya. Dan pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya, ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemaksulan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu
Indonesia Gelap. Itu udah berapa bulan lalu lah saya bicara. Dan apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir ya kan bahwa isu Indonesia Gelap itu dibiayain gitu loh. Dan memang itu fix, karena apa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang udah ditahan di Kejaksaan Agung ya kan. Nah, kalau yang isu-isu ini ya kalau kita melihat memang pastinya ini kembali lagi ada yang memanfaatkannya secara politik. Mungkin Mas Roy mengatakan bahwa saya nggak dibayar, terus saya ada kebenaran. Pasti, ini kan makanya saya mau menguji Anda. Jadi Anda jangan dulu kegaut. Lanjut, jadi intinya saya minta sumpah lagi. Mungkin jadi gini, kalau yang berbaju biru itu mungkin saya. Dalangnya ini saya lah. Ini juga baju biru nih. Ya, dia nggak. Jadi intinya bahwa kembali lagi sebenarnya kita ke fokus aja dengan proses hukum yang terjadi sekarang. Tapi gitu kan muncul pertanyaan gini Bang, kalau kemudian mencoba mengadu-adukan Pak Jokowi sementara Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Anda menangkapnya sebagai relawan yang nyudut-nyudutinnya buat apa lagi? Gini, saya bilang tadi, Pak Jokowi sudah tidak ada kepentingan untuk menjadi apapun di Republik ini. Beliau udah selesai ya, udah purna tugas, sudah menjadi politisi di Indonesia ini menurut saya yang tertinggi yang dicapai ini Pak Jokowi nih, ya kan? Intinya sudah 2 kali wali kota, gubernur, ya kan, terus presiden 2 kali dan berhasil, terus mengendorse Prabowo Gibran berhasil, ya kan. Nah, jadi intinya tapi kalau ada, ya kan, mantan yang orang kuat dulu ingin anaknya, terus ingin kadernya, ingin orangnya nanti bermain di 2029 atau Prabowo Gibran ini nanti selesai di tengah jalan. Dari beberapa orasi orang-orang mereka ini, itu kan udah jelas. Ada yang mau revolusi, terus ada yang mau kudeta, ada yang mau mendudukin gedung MPR DPR, gitu. Ada yang minta Mas Gibran dan juga Pak Prabowo mundur. Itu kan udah jelas. Terus kita melihat, ya Bang, kita meneliti dari di sosial media nih, ya kan. Banyak akun-akun itu setelah kita teliti, oh akun ini ternyata ada yang biru, merah, orange dan sebagainya. Sehingga singkatnya kalau pernyataan dari Mas Ade itu Anda juga sepakat bahwa ada orang yang berbaju biru itu? Atau justru Anda punya pandangan lain? Koreksi dikit, kalau yang mau menurunkan Pak Prabowo nggak ada. Oke, gimana Bang? Ada, jadi saya lebih mengerti daripada beliau. Karena gini, saya wakil ketua tim kampanye nasional. Beliau ini orang luar, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nggak ngerti apa-apa beliau ini. Kalau ke pertanyaan saya, kan? Ada nggak yang orang? Saya Mas Ade itu? Wakil ketua tim kampanye nasional dan sampai saat ini saya masih berhubungan dengan semua, dengan baik Pak Prabowo, ya kan, bertemu langsung dengan Pak Jokowi, dengan ring-ringnya semua, gitu loh. Jadi ya kita dukung penuh kan, Pak Prabowo. Itu kan Anda masih itu loh kan. Kemarin yang pemaksulan itu kan semuanya kan minta agar Pak Prabowo ini nggak di, sorry, Pak Prabowo ini mereka menggeruduk KPU tanggal 18 Maret 2020 agar Pak Prabowo ini nggak dilantik. Ya, jadi itu udah enggak dong, harus Mas. Latar belakang ini itu. Enggak bisa. Itu kan motif. Mas Adi membaca narasi dari kedua narasumber kita ini dan mengkorelasikan dengan orang yang disebut berbaju biru coba mendorong agar tudingan ini menyeruak terus. Anda membacanya arahnya buat apa? Saya harus ngomong apa nih? Aduh, abu-abu soalnya ini. Saya abu-abu. Saya sengaja pakai abu-abu karena narsumnya itu Bang Rod sama Bang Silvester. Ini pembicaraan di tepi jurang sebenarnya. Mesti hati-hati banget. Jurang buat saya atau Bang Roy? Bagi siapapun. Nah, saya ingin komentar 2 hal. Pertama, kalau mau jujur, ini semacam perang terbuka sebenarnya. Dari siapa ke siapa? Dari 2 pihak, antara yang mulai isu ijazah dan per hari ini kan ada tudingan bahwa persoalan ijazah ini bukan hanya soal ini apakah asli ataupun palsu, tapi ada yang menunggangi, ada agenda besar dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, hakul yakin ini antar aktor sebenarnya sudah saling paham siapa yang bermain, siapa yang ngegos, siapa yang ngebackingin satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menafsirkan apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan
satu sama yang lain, ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah hal baru. Kalau dulu bicara tentang ijazah, pasti soal siapa yang asli, siapa yang tidak asli. Siapa yang palsu, kemudian siapa yang nuduh palsu. Ya, itu yang palsu. Per hari ini, pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini, bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Itu yang pertama, Mas. Nah, yang kedua, memang publik secara umum agak repot pada akhirnya. Dulu kan biasanya kalau Pak Jokowi itu kan dihadapkan yang paling utama sama anak banteng. Setelah itu anak abah. Nah, per hari ini anak biru, banyak kali ini kode-kodenya. Arah yang warna biru tuh tujuannya buat ke siapa? Kalau mau jujur sebenarnya, kalau ada partai politik yang misalnya nih, ya warnanya itu hijau, bagi orang Madura itu juga biru, Mas. Itu biru muda. Itu biru muda. Jadi bagi orang Madura yang hijau itu bisa jadi biru muda. Nah, apa yang ingin saya maksudkan adalah, kalau mau jujur, narasinya per hari ini murni adalah narasi soal politik. Jadi mengklaim sebenarnya siapa yang menjadi aktor-aktor yang dinilai punya desain penting terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Dulu mungkin iya. Tapi per hari ini asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait dengan ijazah ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Pemilu 2009. Kan itu kan narasinya kan. Itu yang saya sebutkan, ada paradigm shift, ada perubahan paradigma orang bicara hari ini. Tentang dalang, tentang warna biru, tentang aktor, tentang kepentingan pilpres. Sesuatu yang sejak 6 bulan, 7 bulan lalu ketika muncul ijazah itu tidak pernah dibicarakan. Termasuk apakah juga ada kode di balik datangnya Presiden Joko Widodo ke reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Dan tahan dulu. Dan dia nggak berani pakai kaos biru. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Tutup botol Aku Viva. Ini Bu Leni, pemenang mobil listrik. Gak nyangka dapat mobil dari Aku Viva. Dan banyak pemenang lainnya. Alhamdulillah dapat emas. Ingin seperti mereka? Beli Aku Viva sekarang, masih banyak hadiah miliaran menanti. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, pertama 100% food grade. Lime. Lime mineral beda banget. Rasanya nggak enak, jadi bisa minum banyak. Cuma ini nih yang nyantumin mineralnya, bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral, mineral esensialnya membuat airnya lebih segar. Saya ada manis-manisnya. Le Mineral. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut.
Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percayakan pada Nuvo Family. Two steps ahead, perlindungan 24/7. Wingscare. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. 몰라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih Halo selamat saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV yang didukung oleh Di tengah hiruk pikuk kasus ijazah ini, Pak Jokowi datang juga ke reuni Fakultas Kehutanan UGM. Kalau Anda membacanya nih sebagai orang yang masih konsisten dengan tudingan Anda itu terhadap Pak Jokowi, itu maksudnya buat apa? Itu reuni-reunian. Nggak ada, nggak mengubah sedikit pun ya, 1 milipersen pun nggak mengubah tentang tuduhan ijazah palsu. Dan satu lagi, dia nggak berani pakai kaos warna biru. Harusnya kalau seorang alumni, pakai dong kaos kayak gini. Apalagi itu? Ini Apalagi alumni, itu? alumni Gajah Mada, bener kalau ini. Padahal sebenarnya, dia sebenarnya sudah diuntungkan loh dengan perubahan dari ADART Kagama. Jadi Kagama itu sudah merubah ADART semenjak tahun 2015 di pasal 92 bahwa orang yang disebut alumni itu cukup orang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi DO aja, drop out aja, aman dia. Harusnya berani dong pakai kaos biru. Tapi mungkin karena sudah ada tuduhan biru itu, padahal yang nuduh bukan Jokowi, yang nuduh adalah termul-termulnya. Ya, lah itulah. Jadi malah kacau. Ini jadi malah kalau dalam kisah pewayangan, geger bumi merdikan, bumi gonjang-ganjing nih gara-gara itu. Jadi rusak malahan. Tapi yang penting jasa itu clear, itu ada pure ilmiah, tidak ada hubungannya dengan bohir-bohiran, tidak ada hubungannya. Datangnya Pak Jokowi itu tujuannya buat memastikan bahwa ijazah ini asli atau gimana Anda menangkapnya sebagai relawan, Bang Sylvester? Ya sebagai orang yang lulus kuliah di situ, ya kan, alumni, beliau datang ya kan dan gak ditolak UGM gitu, resmi gitu loh. Jadi saya pikir masalah baju tadi putih atau biru, Mas Roy ini udah kembali lagi selain peneliti, penyidik. Enggak, saya alumni asli kok. Beliau juga perancang busana, jadi semua diborong ya. Pengamat hukum juga semua diborong sama beliau ini. Nah, jadi kembali lagi kalau masalah ijazah ini kembali lagi kalau saya sampai saat ini mohon maaf bahwa saya tidak mempercayai penelitian Mas Roy dan kawan-kawan. Karena apa? Yang diteliti itu hanya digital dan ini nggak bisa dibawa ke pengadilan. Bisa kalau ada aslinya. Jadi memang tidak bisa peneliti dari awal ini ya kan digital nggak bisa. Yang harus diteliti itu yang otentik atau yang original. Ya kan? Original asli atau original palsu. Originalnya nggak pernah keluar. Ya, jadi terus kalau masalah bilang nggak ada pendanaan, mungkin Mas Roy saya yakin nggak. Karena ini orang kaya, ya kan? Jadi nggak. Tapi kalau ada yang dirawat di rumah sakit di luar negeri, terus yang ke luar negeri, yang ngasih duitnya saya tahu masalahnya. Yang ngomongin siapa nih? Ini ngomongin siapa nih? Saya nggak bisa ngomong orangnya, tapi intinya bahwa jangan dong, ya kan? Jangan dong. Harus berani. Saya nggak mau jadi tersangka juga, Bos. Nggak enak, nggak. Intinya bahwa dalam politik pendanaan itu pasti ada. Kan dana operasional untuk gini. Kita bikin teman-teman ini kan bikin acara di hotel. Ya kan? Terus di Gedung Juang, ya kan? Terus ke Solo. Siapa pendanaannya gitu loh kan? Intinya kan pasti ada yang membantu Mas Roy, ya kan?
Saya nggak ngomong secara halus ada bohirnya, tapi ada yang membantu. Oke. Mungkin saya juga membantu loh, jangan salah loh. Karena itu kan teman-teman saya juga. Oke. Nggak, yang di situ teman-teman saya Mas juga, Adi, gitu Mas loh. Adi, Anda menangkap ada pesan politik di balik Pak Jokowi datang di tengah hiruk pikuk ini? Ya saya kira sederhana, tentu sebagai upaya untuk mengamputasi persoalan ijazah ya. Karena kalau ada reuni dan kemudian itu kan menegaskan bahwa Pak Jokowi dengan teman-temannya sudah saling berkenalan satu sama yang lain. Apalagi dalam pertemuan itu misalnya Pak Jokowi kan berkelakar begitu banyak tentang KKN, apalagi tentang skripsi dan seterusnya. Dan mempermalukan temannya itu nggak bagus betul. Tentu nggak negarawan betul. Tentu itulah upaya-upaya untuk menghilangkan spekulasi-spekulasi terkait dengan tuduhan ijazah itu. Tapi kan problemnya soal ijazah ini kan tergantung bagaimana iman politik posisinya, Mas Ipal. Kalau berada di posisinya Bang Roy, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti salah. Tapi kalau berada di posisinya Bang Silvester, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi pastinya benar sebenar-benarnya. Itulah yang saya sebut agak bingung saya pakai baju, pakai abu-abu, cari aman sebenarnya. Karena ini bukan soal faktual dan tidak faktual, asli ataupun tidak asli. Tapi sangat tergantung bagaimana posisi politiknya. Dan tentu tidak semua orang akan memahami ini secara konkret. Oke, Mas Roy, Mas Adi, Bang Silvester, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Sebelum kami tutup, kami ingatkan Anda untuk jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Saya Tifal Solesa pamit. Selamat malam. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Anda telah